Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira, NPM 2011-14-018, kelas 2A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas filsafat pendidikan mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan klasik dan modern. Aliran filsafat klasik. 1. Esensialisme. Aliran ini merupakan aliran filsafat pendidikan tradisional yang memandang nilai-nilai yang jelas dan tahan lama, sehingga menimbulkan kestabilan dan arah yang jelas. Esensialisme muncul di abad pertengahan. Esensialisme menanam nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya dan sosial. Kaitan aliran ini terhadap pendidikan menekankan tujuan nilai-nilai kultural kepada peserta didik. Melalui pendidikan yang akumulatif dan terbukti dapat bertahan lama dan bernilai sehingga dapat diketahui semua orang. Aliran filsafat modern. 1. Esensialisme. Aliran esensialisme modern berkembang pada awal abad 20. Esensialisme memandang bahwa pendidikan yang berpijak pada dasar pandangan itu mudah goyah dan kurang terarah. Menurut esensialisme, nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial adalah nilai kemanusiaan melalui kerja keras yang terdapat cita-cita dalam perjalanan waktu. Metode pendidik menurut aliran ini bahwa pendidikan berpusat pada pendidik. Aliran ini meyakini bahwa peserta didik tidak benar mengetahui apa yang diinginkan dan mereka dipaksa untuk mengikuti pembelajaran. 2. Perennialisme. Perennialisme dipengaruhi oleh neoskolastik. Perennialisme mengacu pada filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat kekal. Perennialisme pada pendidikan memiliki tujuan untuk membantu peserta didik dalam menemukan serta melaksanakan kebenaran yang sebenarnya. Tujuannya untuk mengutamakan disiplin dalam berbagai bidang ilmu. Pada aliran ini disebut kurikulum pendidikan liberal. 3. Progresivisme. Aliran progresivisme didirikan pada tahun 1918 pada abad 20 di Amerika Serikat. Aliran ini lahir sebagai pembaharuan dalam dunia filsafat pendidikan. Dalam dunia pendidikan, aliran ini meletakkan dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada peserta didik, baik kebebasan fisik maupun berpikir, untuk mengembangkan bakat serta kemampuan yang terpendam pada peserta didik. Aliran ini memiliki pandangan hidup yang fleksibel, toleran, dan lain sebagainya. Tujuan dari pendidikan ini untuk melatih peserta didik dapat bekerja secara sistematis dan menggunakan hati. 4. Rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme adalah perkembangan dari progresivisme. Rekonstruksionisme beranggapan bahwa progresivisme hanya memperhatikan masalah masyarakat pada saat itu. Sedangkan pada abad kemajuan teknologi yang sangat pesat, diperlukan rekonstruksi masyarakat dalam menciptakan tatanan dunia yang baru secara menyeluruh, yaitu melalui lembaga dan proses pendidikan. Pada pendidikan aliran ini lebih kepada cara beradaptasi dan interaksi dengan masyarakat. 5. Eksistensialisme. Aliran ini menyajikan pandangan yang menekankan kepada eksistensi manusia. Aktivitas manusia merupakan eksistensi dari diri dan hasil aktivitas merupakan cerminan dirinya. Pada pendidikan, aliran ini mengutamakan individu, percaya akan kemampuan ilmu untuk memecahkan semua persoalan, tidak membatasi peserta didik dengan buku-buku yang ditetapkan. Aliran ini membiasakan peserta didik atas tradisi tradisional yaitu ketertiban, kemampuan kritik, dan kemampuan memproduksi. 6. Humanistik. Aliran ini memandang peserta didik sebagai makhluk yang memiliki potensi dan kebebasan untuk membentuk potensi tersebut. Manusia selalu berhubungan dengan pendidikan, baik secara langsung atau tidak langsung. Aliran ini lebih kepada bagaimana membantu mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dan optimal. Jadi, kesimpulan dari aliran-aliran filsafat pendidikan klasik dan modern, yaitu aliran ini mempengaruhi pendidikan seluruh dunia, termasuk Indonesia, di mana pendidik harus menguasai kurikulum dan konsep-konsep yang dibahas serta ilmu dan seni mengajar materi yang terkait.
Pengembangan aspek-aspek kemanusiaan dalam pandangan aliran-aliran filsafat pendidikan klasik dan modern hanya beberapa aspek tertentu. Suatu pendidikan, kurikulum, dan guru merupakan faktor besar dalam pengaruh proses belajar mengajar, bahkan menjadi penentu berhasil tidaknya peserta didik. Sekian presentasi dari saya mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan klasik dan modern. Jika ada kesalahan dalam materi ataupun pembuatannya, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.